Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ambrosius Temurubun. Bahkan nama saya Anselmus Aditya Winanubun. Saya Antonawa. Kami mahasiswa semester 3 dari STFT Fajar Timur. Kami kelompok sendiri akan mendalami dan juga menjawab satu pertanyaan besar tentang etiskah merampas hak masyarakat adat dan tanah ulayat. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanah ulayat adalah warisan leluhur, sumber kehidupan dan identitas bagi masyarakat adat. Namun di era modern ini tanah ulayat semakin terancam oleh perampasan yang dilakukan dalam tanda kutip pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan. Perampasan tanah ulayat ini menimbulkan banyak pertanyaan etis yang perlu kita renungkan dan juga jawab bersama. Berbicara tentang masyarakat adat itu merujuk pada kelompok orang yang memiliki budaya, bahasa, dan cara hidup yang khas. Biasanya mereka terikat pada wilayah tertentu. Wilayah tertentu itu yang dinamakan tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat yang menjadi bagian integral dari identitas dan kehidupan mereka. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat adat telah ada dan mendiami serta mengelola tanah ulayat ini selama berabad-abad sebelum adanya intervensi dari pihak luar. Mengapa disebut sebagai masyarakat adat yang mendiami selama berabad-abad? Karena sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa tanah ulayat merupakan warisan leluhur. Oleh karena itu saya menyebutnya sebagai masyarakat yang telah tinggal di suatu wilayah selama berabad-abad. Kita masuk pada hak-hak apa saja dari masyarakat adat itu. Masyarakat adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui secara internasional, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Hubungan mereka dengan dalam budaya mereka. Tanah merupakan sumber kehidupan, tempat berkumpul, dan identitas. Ketika hak-hak ini diabaikan, identitas dan mereka pun terancam. Sebagai contoh konkretnya dapat kita lihat dalam proyek pembangunan besar seperti pembukaan lahan untuk perkebunan atau penambangan. Di beberapa daerah masyarakat adat kehilangan akses ke tanah ulayat mereka tanpa kompensasi yang adil. Misalnya dilihat kita di Indonesia, khususnya di Papua, beberapa tanah adat telah ada konflik seputar tanah ulayat dengan perusahaan yang mengambil alih tanah mereka untuk eksploitasi sumber daya. Selain itu, eksploitasi yang ada itu mengabaikan hak-hak mereka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai satu pertanyaan besar, yaitu etiskah merampas hak masyarakat adat dan tanah wilayah. Penjelasan saya itu dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, dampak pada masyarakat adat sendiri ketika tanah mereka tidak ambil, kemudian konsekuensi-konsekuensi yang timbul dalam lingkungan mereka, dan yang ketiga itu perjuangan dan resiliensi dari masyarakat itu sendiri. Oke, saya akan mulai penjelasan dari poin pertama, yaitu dampak pada masyarakat adat. Jadi ketika tanah mereka itu diambil, itu sangat berdampak besar baik kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat adat itu sendiri. Karena jika dilihat, masyarakat adat itu sendiri sangat bergantung pada alam, dan profesi-profesi mereka juga itu berkaitan dengan alam, seperti membuat kebun, bercocok tanam, kemudian juga itu berkaitan dengan kehidupan sosial mereka. Jadi ketika pemerintah
atau perusahaan itu mengambil tanah mereka, secara tidak langsung dalam mengambil sumber kehidupan dari masyarakat adat sendiri. Nah, hal ini juga berpengaruh pada kehidupan sosial dalam komunitas masyarakat itu sendiri, karena secara tidak langsung mereka telah menghilangkan tempat untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dalam masyarakat adat itu sendiri, sehingga itu juga berpengaruh pada individu-individu dalam masyarakat adat itu, seperti hilangnya identitas dan rasa memiliki terhadap komunitas mereka sendiri. Kemudian lanjut poin kedua, yaitu konsekuensi yang diterima dari perampasan itu terhadap lingkungan mereka. Jadi perampasan tanah seringkali itu mengarah pada kerusakan alam dan juga pencemaran alam dan hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan juga pemerintah ini itu sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat adat, karena sesungguhnya bahwa masyarakat adat itu sangat bergantung pada alam sekitar mereka itu. Jadi ketika alam mereka itu direnggut, dan seperti tadi saya jelaskan bahwa itu akan berdampak pada pencemaran alam, kerusakan lingkungan. Hal itu menyebabkan masyarakat adat itu akan kesulitan untuk mencari sumber kehidupan dari alam atau lingkungan yang mereka tinggali itu. Kemudian lanjut poin ketiga, yaitu perjuangan dan realisasi dari masyarakat. Di sini saya sangat salut dengan masyarakat adat sendiri, walaupun mereka sudah menghadapi tantangan yang berat, namun di sini mereka mempunyai perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, seperti mereka itu berkomunikasi dengan pemerintah, kemudian dengan perusahaan-perusahaan, agar mereka juga dapat berkontribusi dalam alam yang mereka punya juga. Kemudian mereka juga mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan, sehingga kehidupan mereka itu tidak hanya sebatas apa yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan itu, tetapi mereka juga dapat menjalani kehidupan mereka ke depannya itu dengan menunjang praktek pertanian yang berkelanjutan itu sendiri. Saya akan memberikan solusi dan harapan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan etika merampas hak masyarakat adat dan tanah wilayah. Untuk menghormati hak masyarakat adat, penting untuk menerapkan dialog yang inklusif antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Pengakuan hukum yang lebih kuat serta pendidikan dan kesadaran tentang hak masyarakat adat juga diperlukan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak semua kelompok dihormati dan dilindungi.